Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat-sahabat dan salam bonafit. Bertemu di channel Dr. Filsafat. Sahabat sekalian, ada sesuatu yang menjadi kegelisahan saya sebagai akademisi. Bagaimana meninjau Pancasila itu? Karena memang sudah lama sekali Pancasila itu bertengger dengan burung Garuda yang begitu gagah perkasa, ya, bahkan mencengkeram pita yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Namun adakah kita berpikir, sahabat-sahabat semua berpikir, sebetulnya dari sisi etimologis itu Pancasila itu artinya apa sih? Nah, ini tahap pertama yang perlu kita bedah. Karena dalam hal ini merupakan relaksasi sebagai warga di negara Indonesia. Kita peduli akan kajian-kajian yang terkait dengan Pancasila itu sendiri. Di antaranya adalah bagaimana mensikapi Pancasila itu menurut kaum sufi, kaum tasawuf. Baiklah, kita gali yang pertama dulu. Secara etimologis, istilah Pancasila itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana bahasa tersebut yang kita tahu dari India, yang mengandung dua makna, yakni panca dan sila. Yang mana panca artinya 5, sedangkan sila artinya batu sendi atau dasar. Ya. Jadi 5 dasar. Dan secara etimologis kata Pancasila itu, ya, kata Pancasila itu memiliki arti yaitu 5 dasar aturan tingkah laku. Sebagai dasarnya atau batu sendinya adalah yang baik dan penting. Jadi 5 aturan tingkah laku yang baik dan penting. Sedangkan di dalam ajaran Buddha, sila diartikan sebagai moralitas. Dan Pancasila merupakan 5 aturan atau larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Itu yang dipelajari melalui agama Buddha. Nah, perlu kita gali lagi. Sebetulnya 5 larangan apa yang dimaksud dalam ajaran Buddha tersebut? Karena 5 larangan tersebut dijadikan prinsip. Ya, jadikan prinsip 5 principle. Yang pertama, dilarang membunuh. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berbuat asusila. Yang keempat, dilarang berkata bohong. Dan yang kelima, dilarang minum yang memabukkan. Itu dikutip dalam bukunya Stijo tahun 2009. Selanjutnya, menurut ajaran Islam itu sendiri, ada pembedahan secara sufi bahwasanya Pancasila itu dirumuskan, kemudian ditelaah oleh para negarawan yang berkuasa pada saat itu, yang bergabung dengan kaum alim ulama dan dari agama yang berbeda-beda tentunya. Peletakan Pancasila sebagai landasan negara Indonesia, dasar atau landasan negara Indonesia sebagai falsafah negara, mempunyai arti penting dalam pelaksanaan dan pembelajaran hidup di negara Indonesia. Apa itu?
Ini yang perlu kita gali secara bersama-sama. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara mengakui sila pertama secara sah dan resmi telah dirumuskan secara baku, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan, ya, Maha dan Esa. Esa itu satu. Diakui oleh negara dengan sah, termaktub di dalam Pancasila yang mengajarkan Tuhan itu Esa, yang berarti satu atau tunggal. Peletakan nomor 1 pada sila ketuhanan yang Maha Esa disebutkan dan ditelaah sejauh-jauh hari. Bahkan yang kita yakini bahwasanya untuk umat Islam itu menyembah Tuhan yang satu. Ya. Adapun realitas berpikir manusia itu bisa menggandakan Tuhan itu sendiri, tapi itu dari sisi manusianya sendiri. Ada yang menganggap Tuhan itu 2, Tuhan itu 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Ya, itu hak mereka. Bagaimana mereka berpikir, kebebasan berpikir itu memang tidak dilarang di negara Indonesia. Tetapi yang diakui dalam Pancasila, relaksasinya adalah ketuhanan yang Maha Esa diletakkan di nomor 1. Mengingat ada angka 1 di situ. Bahwasanya Tuhan itu satu. Yang Maha Satu, yang Maha Tunggal adalah Tuhan. Yang Maha Esa adalah Tuhan. Nomor 1. Nomor 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diletakkan pada porsi kedua. Dalam hal ini kenapa? Sebagai makhluk, manusia harus menyembah Sang Satu, Sang Esa, Sang Tunggal. Tak boleh menyembah lebih dari satu. Untuk versi ketauhidan ketuhanan. Dalam peningkatan keimanan, manusia diletakkan di nomor 2. Karena manusia itu adalah makhluk yang sempurna di mata Tuhannya. Manusia itu memiliki kewajiban agar dekat kepada yang satu, yang tunggal. Dan manusia itu bisa memanusiakan manusia bila ia berpasang-pasangan. Nah, kita gali lagi. Manusia itu di nomor 2, bukan nomor setelahnya. Kenapa? Karena ada kasih sayang Tuhan yang satu diberikan kepada yang nomor 2, yaitu makhluknya. Manusia itu sendiri. Kenapa bukan binatang? Nomor 2 itu. Bukan peri kebinatang, bukan peri kehutanan atau pepohonan. Bukan. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan itu yang wajib mentaati aturan-aturan, ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan untuk menjalankan kebaikan, menegakkan kebaikan, dan menghapuskan keangkaran murkaan. Dalam hal itu akan bisa terjadi bila manusia itu menyembah Tuhannya yang satu, yang tunggal. Maka manusia diletakkan di nomor 2 agar ada interaksi antara manusia yang beribadah menyembah kepada yang satu. Dan agar Tuhan memberikan kepada manusia itu bisa dirasakan oleh manusia itu sendiri. Manusia harus berpasang-pasangan. Maka itu muncullah sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Mengapa harus persatuan? Tadi sudah kita kutip sedikit. Dalam tanda kutip, manusia itu sempurnanya bila dua. Tetapi dalam pelaksanaannya harus ada Persatuan Indonesia. Bersatulah manusia itu, bersatulah kita umat untuk menjadi lebih baik. Kalau bersatu itu kuat. Saya ambil contoh dalam pelaksanaan ajaran agama. Agama manapun, bila beribadah sendiri, ya,
Yang lebih mudah saya ambil contoh dalam ajaran agama Islam saja. Beribadah sendiri itu pahalanya hanya satu. Sholat sendiri itu pahalanya hanya satu. Sedangkan bila berjamaah itu 27 rakaat. Artinya apa? Menguatkan. Bersatu itu kuat. Dalam bentuk ibadah manapun, di gereja, ya, di wihara, di pura, jarang sekali yang beribadah sendiri, meminta kepada Tuhan. Rata-rata bergerombol, berjamaah mereka. Untuk apa? Mendapatkan kebaikan yang lebih banyak, yang lebih besar dari yang nomor satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aturan masuknya yang ketiga itu bersatu. Selanjutnya adalah kita ambil contoh alam saja dalam penggunaan memanfaatkan sumber daya alam. Pohon kelapa kita ambil lidinya. Kita ambil lidinya, banyakkan yang kita lihat itu kalau membersihkan halaman. Satu daun itu bila kita coba membersihkan dengan satu lidi saja tidak akan mampu. Nonsen bila bilang mampu. Menyapu dengan satu lidi. Coba bayangkan. Satu batang sapu lidi untuk membersihkan satu helai daun. Tidak bisa. Dalam artian bagaimana? Bila dirapatkan, diikat dengan erat sapu lidi tersebut bisa, itu kan akan kuat membersihkan itu sangat cepat sekali. Banyak contoh implementasi di lapangan yang kita lihat. Di sekitar kita, tempat tinggal kita. Banyak sekali. Dalam artian apa? Menyatukan itu mampu membersihkan semua kejahatan-kejahatan penjajah yang ada di muka bumi Indonesia. Pada masanya itu, persatuan Indonesia sangat didominasi oleh sebuah tradisi, yakni peraturan dalam bersatu. Harus menjaga kerukunan dalam bersatu itu. Sehingga muncullah pemimpin sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersatu itu harus ada yang memimpin dong. Harus. Dalam memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu persoalan, memutuskan suatu kehendak, melalui pemimpinnya. Walaupun nanti melalui musyawarah. Contoh saja, kita ambil contoh yang paling mudah. Dalam sebuah keluarga. Ada ayah, ada ibu yang sudah bersatu, memiliki anak. Ya. Bersatu memiliki anak dong. Itu sudah sah, sudah dialamkan. Tapi di situ sang ayah sebagai pemimpin, ya. Kemudian sang ibu juga sebagai pemimpin atau wakil pemimpin bila ayahnya bekerja. Itu harus adil terhadap anak-anaknya, memberikan kasih sayang yang sama rata kepada anak-anaknya. Misalnya ada 5 atau 10 anak, pasti sifat dan karakter berbeda-beda, sahabat. Nah, disitulah wujud perhatian seorang ayah dan ibu. Apalagi pada zaman dulu ya, orang tua itu bisa memiliki sampai 25 anak, 30 anak, 15 anak. Bagaimana mereka bisa hidup semua dengan tradisi kasih sayang, saling menyayangi di dalamnya. Tidak ada pertumpahan darah di dalamnya. Karakter yang berbeda-beda. Karena orang tua terutama ibu itu memiliki banyak strategi. Pendekatan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bila yang ini bandel, yang ini minta dimanja, yang satunya lagi minta diperhatikan secara lebih. Sang ibu lebih memahami tentang itu. Keadilan, pemberian rasa kasih sayang, pendekatan orang tua itu demi untuk mendapatkan keputusan terbaik, keadilan sosial yang adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau sudah adil, dirasa adil, sosial itu akan berjalan dengan rukun. Kerukunan itu akan menjadi tradisi yang terbaik. Tidak ada saling hujat, apalagi di negara ini. Maka pemimpin harus sayang kepada rakyat. Dan rakyat harus ngerti kalau disayang oleh pemimpin. Ya, harus seimbang. Sehingga akan
terjadi keharmonisan di dalam kehidupan beragama dan bersosial. Tradisi keadilan sosial tersebut wajib untuk digalakkan, harus diimplementasikan supaya tidak terjadi pencarian keuntungan-keuntungan pribadi yang mana keuntungan tersebut hanya memikirkan perutnya sendiri. Ya, tidak mau bersedekah, tidak mau menjaga kerukunan, tidak mau bergotong royong, tidak peduli kepada sesama. Tuh, maka pemimpin juga harus peka, karena di negara ini rakyatnya sangat banyak, sangat besar, ratusan juta. Pemimpin harus peka situ, apa maunya rakyat. Makanya tidak mudah memiliki jabatan sebagai pemimpin, tidak hanya berkutat di dalam politik saja, tapi perhatian di lapangan harus tetap dilakukan. Dan yang diperhatikan juga harus ngerti pemimpin itu orang tuanya. Jangan terlalu banyak menuntut, jalani saja kehidupan yang ada, yang diberikan oleh pemimpin itu, ya, dan jagalah kerukunan di dalam umat beragama. Kenapa? Karena kita menginginkan yang terbaik, hadiah dari Tuhan. Yang nomor satu tadi, balik lagi ke situ. Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal ini, dari pengertian etimologis Pancasila, yang mana yang pertama menyebutkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu sudah sangat jelas disampaikan sejak awal. Bahkan pernah disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 waktu itu. Bahwasanya Mr. Supomo ini lebih menekankan, ya, pada negara yang menjunjung tinggi persatuan, kebersamaan sebagai prinsip dasar bernegara. Usulan-usulan Mr. Supomo itu diantaranya adalah pendirian negara berdasarkan negara kesatuan yang bersifat integralistik atau negara nasional yang bersifat totaliter. Jadi totalitas negara Indonesia itu. Ya, tidak bisa sebagian-sebagian, tidak bisa. Karena negara totaliter itu mengatasnamakan semua golongan. Tidak peduli golongan besar, golongan kecil, ya, semua golongan. Dan hidup harus berketuhanan. Ya, harus berketuhanan. Berkaitan dengan agama harus diserahkan kepada setiap golongan agama yang bersangkutan. Tentang bagaimana mereka menyikapi agamanya masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Biarlah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Golongan agama yang bersangkutan, apakah mau dipikirkan kembali, mau dijadikan Tuhan itu lebih dari satu, terserah, itu realitas berpikir mereka. Namun tidak ada pemaksaan di sini. Dalam pidato Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 tersebut sudah sangat jelas serahkan bahwasanya agama harus diserahkan kepada setiap golongan-golongan agama yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada hak masing-masing agama untuk mengklaim agama yang lain, tidak ada. Tidak bisa, tidak boleh. Kita harus menjaga kerukunan. Kemudian negara harus dibentuk oleh badan permusyawaratan. Hal ini dilakukan agar pemimpin negara dapat bersatu jiwa dengan rakyatnya. Ya. Karena kepala negara harus tetap bersama dengan wakil rakyat agar dapat selalu merasakan rasa keadilan dan cita-cita bersama yang telah disepakati untuk memakmurkan bangsa. Jadi rakyat juga, kita sebagai bangsa Indonesia harus peduli terhadap pemimpin negara. Tidak hanya meminta terus, mintalah pada yang satu, yang tunggal tadi yang kita sebutkan sebagai sila yang pertama. Tapi mengingatkan para pemimpin itu agar senantiasa konsisten terhadap tugas-tugasnya.
Selanjutnya, tentang sistem ekonomi. Di negara kita menggunakan asas kekeluargaan. Bila kita sudah rukun, ya, bila kita sudah mau berkarya, bila ada pemimpin yang baik, ya, kita mau berwirausaha, ekonomi itu akan menyusul, akan mengikuti. Ya, kita bersaudara loh. Ada yang bilang hidup ini susah, ya kalau sendiri susah. Faktanya tidak demikian. Tuhan itu maha pemberi. Ya, nomor satu tadi itu. Mana ada manusia yang tidak meminta kepada Tuhannya. Mereka beribadah untuk meminta kepada Tuhannya. Dan Tuhan memberi kepada makhluknya. Suami istri menikah, punya banyak anak dari orang tadinya tidak mampu. Begitu suami istri menikah, mereka bisa hidup lebih baik. Berarti 1 tambah 1 ada bapak ada ibu. Bukan sama dengan 2 kalau menurut Tuhan. Bisa 10, bisa 15, bisa 20, bisa 30. Kenapa demikian? Sesuai dong dengan permintaan manusia. Manusia mana yang meminta tidak lebih kepada Tuhannya? Dalam berdoa saja terkadang sampai 7 turunan didoakan. Padahal permintaan hanya makhluk dengan Tuhannya, 1 tambah 1. Dalam ibu dan bapak saja tidak hanya 2 hasilnya. Bisa 10, bisa 30, bisa 15, bisa 5, bisa 2, bisa 1. Artinya apa? Memikirkan tentang pemberian Tuhan, jangan pakai logika. Sahabat, jangan. Tuhan lebih pemurah dari logika manusia yang tidak bisa kita pakai ilmu penalaran. Saking sayangnya Tuhan pada kita. Seperti itu. Berkaitan dengan pidato Bung Karno yang pernah disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyampaikan tentang nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakar atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang harus kita sikapi, bahwasanya Pancasila, sila pertama sampai sila kelima itu telah dirumuskan dan betul-betul difikirkan oleh negarawan dan penguasa negara di Indonesia pada masa itu. Ya, pada masa itu dengan sungguh-sungguh, dengan lelaku. Kalau orang sufi bilang dengan laku tasawuf, dengan dipuasai sehingga tidak sembrono meletakkan di angka nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 itu Allah, Tuhan yang mencipta hidup. Nomor 2 itu makhluk hidup. Nomor 3 itu kewajibannya harus bersatu. Nomor 4 itu mengingatkannya harus punya pemimpin. Nomor 5 itu sifatnya harus adil. Begitu. Jadi tidak ada salahnya kita menggali kembali jiwa patriotitas kita, nasionalisme kita, agar tetap mempertahankan Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai pedoman bangsa untuk hidup menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan buang sisi negatifnya. Sebagai pembelajaran hidup kita semuanya saling mengingatkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonafide. Recording in progress.